Selain organisasi Serikat Buruh, legislator Demokrat juga turut mengkritisi Perpu tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan pada Jumat 30 Desember 2022. Anggota Komisi 9 DPR RI, Luki Kurniasari, mengatakan belum ada keadaan yang mendesak sehingga peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja diterbitkan. Menurutnya, penerbitan Perpu Ciptaker itu terkesan dipaksakan saat DPR RI reses. Luki menilai alasan dampak perang Rusia-Ukraina sebagaimana disampaikan pemerintah sehingga Perpu Cipta Kerja diterbitkan dinilainya tidak tepat. Menurutnya, kelemahan Perpu Cipta Kerja tersebut tidak berpihak pada pekerja seperti aturan penentuan upah minimum. Selain itu, Luki Kurniasari juga menyebut dalam Perpu tersebut menghilangkan aturan cuti panjang bagi pekerja. Ia menuturkan bahwa melalui cuti panjang, pekerja diharapkan dapat memulihkan fisik dan psikisnya sehingga dapat kembali bekerja, lebih bugar dan meningkatkan kinerjanya. Karenanya, Luki menganggap Perpu Cipta Kerja tersebut berpihak kepada kepentingan investor atau pengusaha. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menerbitkan Perpu untuk kepastian hukum bagi pekerja. Lebih lanjut, Luki berharap setelah masa reses DPR RI menolak Perpu Cipta Kerja tersebut. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo menjawab soal banyaknya protes atas diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Presiden, pro dan kontra dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang biasa. Yang pasti menurut Presiden, pemerintah bisa menjelaskan mengenai alasan diterbitkannya Perpu tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa penerbitan Perpu tersebut murni karena alasan mendesak sebagaimana putusan MK. Mahfud mengatakan terdapat 3 alasan penerbitan Perpu dalam putusan tersebut, yakni mendesak, ada kekosongan hukum maupun upaya memberikan kepastian hukum. 3 alasan tersebut dinilai cukup untuk menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Menurut Mahfud, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi potensi ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Langkah strategis tersebut tidak bisa menunggu perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana yang diperintahkan MK 25 November lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.